Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menampilkan sesuatu yang beda di konten saya. Saya akan menampilkan fenomena yang terjadi atau yang ada di Kota Bekasi. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan manusia silver. Di mana manusia silver ini banyak dan sering sekali kita jumpai di jalan-jalan, terutama di traffic light. Nah, jadi saya pengen tahu gimana sih kehidupan mereka dan ingin tahu juga rumah dia, terus keluarganya bagaimana, dan kalau kalian mau lihat, ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Sama saya masuk ya. Hai guys, saya sekarang sudah bersama manusia silver yang lagi fenomenal sekali di Kota Bekasi dan Jabodetabek. Oke. Halo Mas. Halo Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini nggak kerja? Hari ini emang lagi nggak kerja. Nggak kerja ya? Iya. Setiap hari biasanya kerja? Emang kalau setiap hari sih nggak setiap hari kita jalan gitu Pak. Palingan di hari-hari tertentu aja. Kayak misalnya kita seminggu, jalan. seminggu berapa kali? Seminggu paling banyak itu jalan kita bisa 3 kali. Seminggu 3 kali? Mungkin apa 4 gitu. Seminggu 4 kali ya? Tergantung kondisi keuangan di rumah aja sih. Gitu. Terus kenapa bisa memilih jadi ini manusia silver? Sebenarnya juga dari awal kita juga emang kurang mau ya jadi manusia silver gitu. Emang pertamanya kita itu pengamen. Oh, pengamen. Iya, kita tadinya tuh pengamen di bis. Semenjak corona ini ya kan setiap mobil, apalagi setiap mobil sekarang di social distancing semua. Iya, iya. Jadi pengamen itu dibatasin buat masuk ke dalam. Dibatasin ya. Jadi pendapatan per harian juga agak menurun. Berarti awalnya memang dari pengamen karena dalam situasi pandemi nggak boleh masuk kendaraan, nggak boleh masuk bis. Jadi beralih nih jadi manusia silver. Iya. Kenapa nggak ngamen di jalan? Ngamen tuh kan biasanya manusia silver itu kan di traffic light kan? Kenapa nggak ngamen gitu? Kan bahaya nggak tuh ya? Tuh. Kalau dibilang buat bahaya sih kita kurang tahu juga ya Pak ya. Bukannya kita juga nggak mau ngamen di jalan. Pertama itu di jalan kalau kita bilang saingannya banyak. Saingannya banyak. Iya. Kalau dalam saingannya banyak itu kita nyari pendapatan juga kan nggak nentu. Buat nutupin kehidupan, apalagi di rumah juga kan ada anak juga gitu. Jadi agak susah juga saya buat nutupinnya. Sebelum pandemi itu waktu jadi pengamen, penghasilannya berapa satu hari? Kalau di dalam bis itu lumayan Pak. Bisa berapa satu harinya? Satu hari itu kalau emang saya keluar dari subuh gitu ya, subuh jam 4 lah sampai jam 12 itu dapat sekitar 150. 150.000 satu hari ya, lumayan ya. Lumayan. Jadi kalau manusia silver? Kalau di manusia silver kita jalan itu per setengah hari Pak. Per setengah hari paling besar kita pendapatan itu dapat 100 ribuan sehari. Paling besar 100.000, paling rendah? Paling rendah ya pernah kemarin paling rendah itu cuma dapat 15.000. 15.000 ya. Oke. Biasa di daerah mana aja? Kalau kita di daerah Jatimulya sama Mutiara Gading aja sih, nggak kemana-mana lagi. Nah, kalau kita jadi misalkan nih, ibaratnya apa ya? Kalau misalkan kita jadi manusia silver di lokasi itu, kalau ngetem tuh bis ya? Teritorialnya itu kawasannya itu nggak ada dikuasain sama orang lain gitu? Kalau untuk kawasan di sini nggak ada Pak. Nggak ada yang ngelola gitu, ntar ada premannya nih harus nyetor gitu. Iya, di situ udah nggak ada kita nggak sistem ada ya? teritorial gitu. Nggak ada ya. Karena ya kalau di zaman sekarang ya pengen jalan kemana ya selagi kita ibaratnya sopan gitu, kita permisi, kita izin, bisa aja masuk kemana gitu. Pernah nggak ngalamin sesuatu yang yang tidak manusiawi lah, maksudkan diusir lah waktu jadi manusia silver? Itu emang udah sering Pak. Contohnya gimana? Kayak di Mutiara Gading ada tuh satu rumah makan, tapi saya nggak usah nyebutin tempatnya. Emang di situ kalau untuk karyawannya emang baik, tapi begitu ketemu bosnya saya nggak tahu juga kan. Saya baru masukin langkah kaki itu saya langsung diusir layaknya seorang binatang. Gimana sih? Padahal nggak ngapa-ngapain ya? Padahal nggak ngapa-ngapain.
karyawannya juga tahu kalau saya di situ emang baik-baik masuknya ya kan. Tapi diusirnya ya selayaknya binatang lah, kadang dari jauh di gitu. Masih banyak lagi yang kayak gitu. Masih banyak lagi. Berat ya. Apalagi juga tindak kejahatannya juga banyak sih di manusia silver. Di wilayahnya kamu sendiri ada berapa manusia silver? Oh, kalau di sini yang dulunya ikut saya itu sekarang ada sekitar 4 orang. Awalnya sendiri? Awalnya saya sendiri. Oke. Awal sendiri, jadi yang lain itu ikut ya lantaran kompet ekonomi juga. Pernah dikejar ini nggak ditangkepin sama Satpol PP? Wah, kalau Satpol PP kita nggak main sampai ke jalan. Soalnya wilayah Satpol PP kan di jalan. Ini di? Kalau kita mainnya di perkampungan aja sih, Pak. Oh, perkampungan. Oke. Kayak di tempat-tempat makan, di warteg-warteg gitu jalan ya. Oh, saya kira di jalan raya yang di apa traffic light di. Oh, enggak, saya nggak pernah kayak begitu. Oh, kalau itu pernah ada nggak teman yang di sana? Yang pernah ngalamin ditangkap? Emang banyak. Pernah dengar cerita nggak setelah ditangkap itu gimana itu perlakuannya dari pemerintah? Kalau teman saya bukan ditangkapnya sama Satpol PP, tapi sama Depsos. Oke, Depsos, dinas sosial ya. Dinas sosialnya. Terus kalau kelanjutannya? dia tuh dibawa ke sana dia tuh dikasih kayak suatu pelajaran apa namanya ya? Kayak pelatihan gitu ya? Kayak pelatihan terus? untuk bekerja. Oke. Jadi emang di sana emang ditahan ya selayaknya kayak penjahat. Kayak orang salah ada gitu ya? Tapi di sana ditahannya bukan untuk karena kesalahan, tapi untuk belajar. Untuk belajar. Terus akhirnya temannya gimana? Dia ngikutin itu prosedurnya itu. Terus sekarang kabarnya gimana? Sekarang dia udah jadi cleaning service. Rumah bagus ya. Iya. Gitu ya. Dia dapat sertifikat soalnya. Terus kamu kenapa nggak, maksudnya bukan sengaja untuk tangkap ya, kenapa kamu nggak ke dinas sosial? Saya ini kurang nggak mampu nih, gimana? Saya mau dong pelatihan kayak gitu. Soalnya nggak semua begitu, Pak. Nah, oke, nggak semua begitunya seperti apa nih? Saya dapat juga kabar di teman saya yang di daerah Caman, katanya dia ditangkap juga. Bisa kerasin nggak suaranya? Iya, dia ditangkap juga. Katanya duitnya malah yang diambil. Duitnya diambil? Iya. Itu yang nangkep itu apa? Satpol PP atau? Seragamnya itu dari Satpol PP gitu. Oh, kita kan berarti nggak tahu ya. Ini bener dia Satpol PP atau itu juga, apa gadungan ya kan? Atau oknum ya kan? Atau oknum ya kan? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga sih. Tapi pengen seperti itu. Kalau kamu sendiri pengen? Enggak juga sih, Pak. Kenapa enggak? Nah, jadi saya emang bukan yang nggak mau begitu ya. Emang saya di sini punya cita-cita tuh sebenarnya pengen ngebangun gitu. Ngebangun apa? Ngebangun usaha saya sendiri. Contohnya? Saya kan berdiri di bidang servis handphone. Servis handphone, oke. Jadi selain kegiatan pekerjaan apa? Jadi manusia silver atau ngamen, betul-betul handphone juga. Iya. Untuk emang saya sebenarnya pengen lagi buat berdiri usaha ini sih. Ini baru usaha rumahan aja. Rumahan gitu. dari teman yang bisa mau servisin gitu ya. Gimana sih kok kamu bisa jadi pengamen itu? Ya awalnya juga lantaran ini sih, Pak, tadinya ikut sama orang tua gitu kan sebelum. Kenapa sama orang tua? Ya sebelum saya berkeluarga saya ikut sama orang tua. Saya emang punya 4 adik kan, 4 adik saya sekolah semua, dari orang tua juga kompet ekonomi, yang nggak mau saya paling tua ya ikut bantu gitu. Ikut bantu. Sekarang adik-adik sama orang tua? Sekarang adik-adik sama orang tua. Adik-adiknya masih sekolah? Alhamdulillah sekolah masih semua. Sekolah. Kalau Mas sendiri? Kalau saya sendiri juga sekolah, Pak. Sampai jenjang apa kalau boleh tahu? Kalau jenjang itu nyampe di SMP. SMP ya? Terus keinginannya lagi nih, selain servis handphone, kenapa nggak pola pikir seperti ini ya? Jadi kamu itu ikut nih ke dinas sosial, belajar di sana, belajar dulu, paling nggak kamu punya bekal lebih dalam lagi, nanti disalurkan kerja yang bagus dulu. Jadi ngikut kerja sama orang dulu, supaya nanti kan di tempat orang itu kan peralatannya tuh lengkap semua. Jadi banyak yang betulin HP. Jadi makin banyak tuh keahliannya. Jadi setelah itu nanti baru bisa buka sendiri. Kenapa nggak seperti itu aja? Untuk pemikiran
kepikiran sih nggak pernah sampai ke situ sih Pak. Soalnya ya buat pribadi saya, pemikiran saya ya belum nyampe seluas itu, jadi nggak pernah saya punya pikiran tuh sampai begitu. Yang penting hidup tuh sekarang, ada duit sekarang itu aja dulu ya. Iya, belajarnya dari mana tuh? Oh, kalau belajar waktu itu saya punya abang angkat. Jadi abang angkat saya tadinya sama-sama di jalan. Begitu dia pergi dari jalan, saya udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dia ngajak saya ke konternya dia. Oh, dulu sama-sama hidup di jalan nih? Iya, dulu sama-sama. Akhirnya dia bisa buka konter? Enggak, jadi dia mental. Jadi dia keluar dari jalanan itu ikut sama orang tua. Ikut sama orang tua. Dia ikut sama orang tua. Dia dimodalin kayaknya itu sama orang tuanya ya kan. Dia udah buka sendiri, udah berjaya, dia ngajak diajak, saya. diajarin tuh perbaikan HP. Sebenarnya udah bagus tuh ya kan. Kenapa nggak ikut terus kerja sama dia? Itu dia lantaran ketipu sama temennya. Oh, dia ketipu. Akhirnya jatuh lagi. Bukan atau jatuh, gimana? jadi tokonya itu diambil alih. Tokonya diambil alih sama temennya itu. Saya mau nanya tentang keluarga. Sudah apa? Anak baru satu? Iya, baru baru satu. Umur berapa? Umur udah 10 bulan. 10 bulan ya. Di usia berapa nikah? Sekarang di usia 24. Usia 24 ya. Apalagi sekarang ya susu buat anak ya. Iya. Kerja harus ini ya. Apapun yang penting halal dikerjain ya. Harus dikerjakan ya. Yang penting halal ya. Di waktu nikah itu sorry nih nanya lebih dalam lagi ya. Kan waktu itu lagi susah nih. Saya lagi susah nih. Jadi kalau saya nikah otomatis kan biaya nanti keluarga berat gitu. Waktu itu nggak berpikir seperti itu. Itu saya meminimalkan keuangan. Saya jujur aja, saya nikah itu cuma punya duit sekitar 900.000. Ingat nggak waktu itu dari hasil apa? Itu sama, saya ngamen, manusia silver sama dari uang servis. Itu tahun lalu ya? Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2019 akhir atau 2020 awal? 2019 akhir. Iya. Itu modal itu ya, modal 900.000 untuk nikah. Saya akhirnya beranikan diri ngomong ke ketua RT sini. Sini, RT sini? Iya, ketua RT sini. Saya ngomong ke dia, saya punya dana segini, saya ingin menikah. Biar jadi di lingkungan sini itu nggak merusak gitu. Iya, biar sah gitu ya, supaya nggak nanti nggak apa dibilangnya kumpul kebo gitu ya. Itu. Ya bagus sih, nggak apa-apa. Kalau emang yang penting kan tujuannya kan itu apa, pahala nikah kan ya, daripada nanti sering main ke sini ya kan, nanti malah jadi omongan orang ya kan, udah susah jadi omongan orang ya kan. Iya benar. Tahu nggak sih pencetus manusia silver? Kalau pencetusnya gitu. Pencetusnya kurang tahu, tapi kalau pertama kali lihat ya adanya di Kota Tua. Ada di Kota Tua ya, di Jakarta, terus menyebar Bekasi. Kenapa kamu nggak berpikir ini kalau manusia silver itu kan udah banyak, kamu buat yang beda gitu loh. Setengahnya silver gitu, setengahnya normal gitu. Jadi manusia setengah silver gitu. Hah? Kan jadi paling misalkan nih lagi jalan, teman-teman kamu tuh yang silver dikasih misalnya berapa, 1.000 kamu lihat setengah silver dikasih 5.000 gitu. Wah ini keren nih inisiatif. Warna lain. Atau warna lain ya kan. Mas kan ada itu. Ada, itu mas saya ada juga. Kenapa nggak satu silver satu emas gitu? Udah dicoba. Udah coba. Saya udah coba semua itu. Oh setengah, udah coba. Udah coba. Hasilnya sama aja. Sama aja. Oh sama aja. Setengah manusia emas, setengah manusia gold sama aja, full gold juga sama aja kita. Gitu. Atau nanti coba ada belang-belang hitam putih zebra, manusia setengah zebra gitu kan. Terus sekarang saya mau nanya bahan-bahannya nih. Yang bahan dipakai untuk apa? Badan itu apa sih bahannya? Kalau bahan untuk pembuatannya itu sablon. Bahan dasar sablon. Itu ya, sablon itu ya? Bubuknya itu dia semacam bubuk. Semacam bubuk dicampur sama minyak sayur sama zaitun aja. Minyak sayur sama zaitun. Itu dijadiin satu, udah dibikin sendiri aja. Harganya berapa tuh kalau beli? Saya biasanya karena ya saya bikin semua total pengeluaran itu habis sekitar 380. 380.000? Iya. Itu udah sama ongkos pulang balik ke Cibinong.
Oh, belinya Cibinong. Oh ya. Lumayan mahal juga. 380 itu bisa dipakai berapa lama? Itu bisa dipakai sekitar 17 hari. 17 hari per duit berapa? Tergantung Pak. Kira-kira ada paling besar dah. Paling Rata-rata. besar itu bisa nyampe 120, 130. Rugi dong kamu. Kalau dibilang rugi sih. Oh, per harinya. Iya. Per harinya 150. Kali anggap kan 20 hari ya. Kayak 20 hari. 3 juta. 3 juta. Itu modalnya 380. Berarti masih 1.500.000 ya. Iya, masih kepulangan lah ibaratnya kalau misalnya emang rezekinya ada mah. Biar 1,5 itu cukup untuk ini, untuk keluarga. Cukup itu untuk keluarga Pak. Cukup ya. Musim hujan nggak luntur tuh. Kan hujan nih sekarang. Itu dia kelebihan dari bahan yang kita bikin itu nggak luntur. Tapi ada bahan-bahan yang luntur juga. Ada yang luntur ntar kayak gini, kayak netes. Kalau yang itu sih saya jarang lihat Pak. Efek sampingnya apa? Kalau efek sampingnya kita kurang tahu tuh. Sampai maksudnya habis pakai itu nggak ada rasa apa, gatel atau Oh, kalau kita nggak ada. nggak ada ya? Mm-mm. Panas. Panas juga nggak ada. Terus servis handphone itu sebulan ada yang servis? Dalam Belum tentu juga, sebulan kan? paling 1 apa 2. 1 atau 2. Mm-mm. Berpikir nggak apa? Oh, saya ingin melakukan seperti ini deh biar saya punya komputer, nabung supaya perlengkapan lebih bagus lagi, atau punya alat-alat yang lebih lengkap lagi supaya maksudnya terus saya belajar untuk mengiklankan jasa saya. Pengen nggak seperti itu? Wah, kalau seperti itu sih sebenarnya pengen Pengen gitu, ya? tapi ya belum kesampaiannya aja. Kalau misalkan kamu dapat kayak gini nih, dapat pelatihan, contohnya kayak gini, kamu itu kan untuk perbaikan handphone itu sama dengan menjual diri kamu kan, menjual jasa. Jadi kamu kalau dikasih pelatihan atau training gimana caranya menjual atau marketing servis HP di media sosial, kamu mau nggak ikut pelatihan kayak gitu? Oh, kalau itu saya udah pernah ikut Pak. Udah pernah ikut? Siapa Udah yang pernah ikut di mana? Saya ikut di universitas apa itu ya, tapi dia di Ruko sih. Oh, dia ngadain, terus gratis ya? Itu dari pemerintah langsung. Dari pemerintah langsung. Oh, berarti pemerintah sudah ini ya sudah memberikan fasilitas seperti itu ya. Tapi itu juga saya kira kan emang buat bantu gitu kan, membantu menyalurkan, ternyata enggak. Sertifikat saya malah sia-sia di rumah. Oh, sertifikatnya ada. Ada sertifikatnya juga. Tapi menurut kamu itu yang bikin sia-sia itu apanya? Apa yang kurang? Soalnya itu pas saya ikut, katanya itu pertama dia membantu menyalurkan dana gitu. Mau ngebantuin dana, Modal gitu. Berupa modal buat yang ikut peserta di situ. Tapi setelah saya tungguin itu nggak ada sama sekali kabarnya. Udah hilang gitu aja. Terus harapan kamu dari pemerintah tuh harus begini loh gitu. Wah, kalau ke situ saya kurang Nggak tahu. apa-apa, pengennya seperti apa gitu. Pengennya seperti apa sih, harus dibantu modal, terus dibimbing sampai dapat customer yang berkelanjutan atau apa? Oh, kalau pengennya itu sih ya pas saya ikut ke pelatihan kemarin ya saya tahu di situ sebenarnya saya pengennya itu emang kalau bisa dibantu buat modal, terus dibimbing lagi, habis dibimbing lagi itu kalau bisa dibukain sebuah apa namanya ya, penerangan gitu apa ya? Ini misalnya misalnya ada satu tempat nih, oh ini bagi yang UMKM, Nah, iya. yang kecil tuh dibukain tempat di sana gitu ya. Kan kalau seperti itu jadi lebih mudah gitu. Nanti orang juga kan buat ngebedain harganya juga kan lebih mudah lagi. Kamu cukup nggak dengan kehidupan yang dengan pendapatan satu bulan? Ya sebenarnya kalau dibilang kurang ya saya mau kurang, tapi ya karena saya ngejalaninnya ikhlas ya. Ikhlas cukup jalan aja, Pak. cukup ya. Dicukupin aja ya, berapapun ya. Tapi kalau bisa sih memang harus ya lebih. Kamu tahu nggak atau pernah dengar nggak? Kan kemarin tuh ada berita manusia silver tuh yang mutilasi itu. Kenal nggak? Jangan kenal. Kalau kenal sih itu enggak. Enggak ya? Iya, tapi kalau untuk beritanya itu saya tahu. Gimana itu ya? Jadi itu korbannya itu si manusia silvernya ya. Si manusia silvernya itu emang setiap kali dia jalan itu duitnya dirampas.
sama si si pelakunya ini. Kita sebenarnya itu dirampas ya, jadi setiap habis jalan gitu kan dimintain duit, setiap jalan dimintain duit gitu. Akhirnya si korbannya kesel lah ibaratnya, saya juga kurang tahu juga itu di posisi terakhir kan, akhirnya dimutilasi. Soalnya saya dengar kan itu apa, kasus apa homoseksual itu ya. Iya. Oh benar. Itu kurang tahu juga Kurang sih tahu ya. soalnya kan kita juga nggak nyampe ke situ juga cari tahunya gitu Pak. Itu kan Tapi- cuma dari mulut ke mulut aja, dari teman ke teman gitu. Tapi kan sesama manusia silver kan tahu lah. Nggak Sinyalnya. nggak semuanya tahu juga Pak. Cerita itu ada dampak nggak bagi Oh kamu sendiri? sebenarnya tadinya ada. Ya tapi Dampaknya kan apa? Dampaknya pertama tatapan orang ke kita itu beda. Catatannya gimana? Gini. Enggak maksudnya Pandangannya gitu. beda. Gimana awalnya? Awalnya jadi orang itu minder dekat kita. Bukan minder kali ya? Apa? Bukan minder ya. Parno, takut gitu ya? Takut iya gitu. Mungkin itu aja kali ya. Tapi saya mau tanya tim saya ini, ada yang mau nanya lagi nggak? Dipikirkan dulu, siapa tahu ada mau pertanyaan. Udah cukup sih Pak. Cukup? Ya. Cukup. Tapi kayaknya kita belum afdol ya kalau duduknya belum sama manusia silver. Ini kan masih manusia coklat. Nasi coklat. Saya nih baju silver. Gimana kalau kita duduk sama manusia silver? Saya ini dulu ya, saya sulap dulu ya. Nah, ini baru manusia silver. Kalau tadi mah manusia coklat ya. Biasanya kalau udah jadi manusia silver gini, itu cuman diam aja di jalan atau bergaya seperti robot atau breakdance? Saya sih paling banyak itu bergaya sambil bicara aja sih. Mau bicara gimana? Cuma ngucapin salam aja. Salam. Mm-mm. Makasih, selamat Iya. siang gitu ya. Iya. Terus, oh ya saya mau pengen nanya tentang ini tadi tuh anak kan. Itu anak waktu lahiran normal atau operasi? Oh itu kalau anak lahiran sesar, Sesar di rumah sakit mana? rumah sakit Juwita. Biaya sesar kan mahal. Itu pakai apa? Itu biaya sesar ikut sama ibunya dari BPJS. BPJS ya. Oh, berarti memang dari ibunya udah ada BPJS ya. Iya. Terus berarti bayar dong tiap bulan bayar iuran BPJS. Oh enggak, untuk BPJS saya. BPJS saya itu saya ngurus sendiri langsung ke dinas kesehatan. Kelihatan itu dari pemerintah ya di Bekasi ya. Ya. Dari Bekasi Sehat ya. Berarti bagus banget ya. Waktu itu sekitar berapa itu di cover? Kemarin di cover itu semua total rumah sakit sama keluarin bayinya sekitar 30. 30 ya di cover semua pemerintah Di ya. cover Oh, berarti luar biasa banget ya Iya. pemerintah Bekasi ini ya. Tangan ya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan ya, edukasi buat teman-teman yang mungkin yang hidupnya di jalan, ya pengamen yang juga mikirin aduh gimana sih nanti lahiran anakku, ternyata memang bisa di cover oleh BPJS, tinggal proses ngurusnya aja ya. Iya. Dijelasin nggak gimana sih waktu ngurusnya tuh? Oh kalau ngurusnya itu emang agak susah sih Pak. Agak susah. Iya, soalnya kita minta surat pengantar RT RW dulu, ke kelurahan minta stempel, ke kecamatan, dari kecamatan baru ke dinas kesehatan. Emang perlu uang sama waktu Oh, juga tapi sih. ada duit keluar ya waktu ngurusan di awal itu, tapi nggak banyak ya? Nggak banyak. Mungkin nanti cara-caranya proses pengurusan itu di Bekasi kita cantumin aja ya di kolom deskripsi ya. Nanti bagi mungkin yang bagi yang membutuhkan informasi bisa ada pasti kan di website. Saya pengen, tapi dia pengen nyanyi sih, pengen denger dia nyanyi. Boleh ya nyanyi, saya nyanyi. Oh kalau nyanyi saya kurang bisa Pak. Terus bisanya apa? Sing nggak bisa apa-apa Pak. Malu, padahal suaranya bagus ya kayaknya. Ya? Iya. Enggak. Karena setiap hari ngamen. Masa sih? Oke, jadi mungkin itu aja ya. Itu aja ngobrol-ngobrol kita sama belum nama tadi ya. Iya. Boleh sebut nama nggak? Boleh nggak tahu namanya? Oh boleh. Nama saya Rian, biasa dipanggil kalau di jalan gimana? Siapa dipanggil di jalan? Banyak sih Pak. Yang sekarang lagi ngetren? Yang familiar. Familiar. Oh biasa dipanggil jalan stainless. 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 Rian si manusia silver stainless. Steel. Stainless steel, baja ringan. Gitu.
Stainless si manusia silver. Stainless si manusia silver ya. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol saya dengan Rian aka Stainless si manusia silver. Jadi tujuan saya kesini bukan untuk mempermalukan atau maksudnya bukan ingin menggali sisi buruk, tapi pengen ngelihat gimana sih perjuangan dari seorang manusia silver ini untuk menafkahi keluarga gitu loh, Mas Rian ya. Iya, iya. Mudah-mudahan juga nanti ada yang dengar dari pemerintah apa sih tindakan yang harus dilakukan lagi secara spesifik dan sampai nganterin Mas Rian itu memang benar-benar bisa berusaha. Dan kita pun juga, saya sama tim di sini nggak cuman sampai di sini aja, mungkin dari beberapa fenomena yang ada di Bekasi seperti manusia silver, anak pang nanti bisa terakomodasi gitu loh ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kehidupannya bisa lebih layak lagi ya kan. Amin. Nanti bisa sekolahin anak sampai sarjana gitu kan ya. Jadi penghasilannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Oke, itu aja ngobrol-ngobrol saya. Kalau kalian ada fenomena yang ingin saya angkat lagi dan ingin saya kunjungi, kalian boleh komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua subscriber. Bye.